صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Yang mulia para alim, para kiai, para tuan-tuan guru, para hujjaj, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Ali Ghozi Basyaiban, yang mulia Ketua Dewan Kemakmuran Masjid As-Salam Al-Mukarram Ustadz Hamdan ST, yang sama kita hormati Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Bapak Nirmanta, yang sama kita hormati Bapak Ustadz Rahmat Husaini, dan para guru-guru yang lain yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu namanya. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul untuk memperingati peristiwa yang agung, memperingati peristiwa yang besar, memperingati peristiwa yang mulia, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Isra dan Mi'raj itu hanya terjadi kepada satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul. Dari 124.000 Nabi, dari 313 Rasul, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan Nabi di malam hari. Diperjalankan beliau Rasul minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram itu adanya di Mekah, Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Pada waktu itu kalau orang pengen pergi dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menggunakan kendaraan onta yang paling bagus, onta yang paling super, onta yang paling sehat, butuh waktu kurang lebih 3 bulan. Tapi Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau menembus ke lapisan langit yang ke-7, sampai beliau ke Mustawa, sampai ke Rafraful Ahdar, inda Sidratil Muntaha, kurang dari sepertiga malam Rasulullah udah kembali lagi. Isra dan Mi'raj itu nggak bisa kita terima pakai akal. Isra dan Mi'raj nggak bisa kita terima pakai otak. Isra dan Mi'raj nggak bisa kita terima pakai logika. Sebab kenapa? Otak kita, akal kita, logika kita terlalu kecil untuk menerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Sekarang Bapak Ibu yang hadir nggak usah makai mikirin Isra Mi'raj kegedean.
Bapak Ibu yang hadir, saya pengen tanya, Bapak Ibu tahu apa enggak yang namanya buah kelapa? Bu, Bu, kalau ceramah emang enakan sama ibu-ibu. Ibu-ibu walaupun jauh, kalau nyaut dia kompak. Bu, Pak, kepaksa nih. Saya pengen tanya sama Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tahu apa enggak yang namanya buah kelapa? Tahu kan? Itu kelapa lapisannya ada banyak. Yang paling luar ada namanya kulit kelapa. Di dalam kulit kelapa ada namanya sabut kelapa. Di dalam sabut kelapa ada namanya batok kelapa. Di dalam batok kelapa ada lagi namanya daging kelapa. Di dalam daging kelapa ada namanya air kelapa. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, kira-kira batok kelapa sama air kelapa duluan mana adanya? Bu, batok apa air yang duluan? Batok apa air? Batok. Kalau batoknya duluan, airnya masuknya lewat mana, Pak? Ayo, batok apa air? Air. Kalau airnya duluan, airnya mau ditaruh di mana? Baru mikirin kelapa aja, baru mikirin kelapa, otak kita udah nggak nyampe, otak kita udah nggak sanggup. Apalagi mikirin peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj nggak bisa kita terima pakai akal, nggak bisa kita terima pakai otak, tapi bisa kita terima pakai iman. Sebab kenapa? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu, Allah bilang jadi, maka jadilah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah itu bagi Allah perkara yang mudah. Isra Mi'raj itu bagi Allah perkara yang gampang. Kenapa Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan? Salah satunya adalah linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Maka Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Tadi operator sound system yang kayak tadi aja, jangan pakai efek-efek begini, biar jelas suaranya. Tes 1 2. Tes 1 2 1 1 2. Echo-nya diturunin dikit. Tes 1 2 1 1. Ya, biar jelas suaranya. Ya, jadi efeknya dikurangin. Habis sudah ya. Dah segini dah. Ya. Ibu-ibu yang di belakang kedengeran apa enggak, Bu? Kedengeran, alhamdulillah. Semalam saya ceramah di daerah Mampang Perapatan. Itu orangnya banyak. Saya tanya, ibu-ibu yang di belakang kedengeran apa enggak? Kata dia enggak. Lah kan berarti denger dia. Lah orang dia nyaut. Iya, dengeran enggak? Enggak, kata dia begitu. Saya terusin nih. Itu Isra dan Mi'raj adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menunjukkan kebesarannya, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau Rasul Isra dan Mi'raj, beliau Rasul mendapatkan satu perintah yang harus dijalankan oleh beliau Rasul dan harus dijalankan juga oleh kita umatnya. Apa perintahnya? Sholat. Berapa waktu? Awalnya 50 waktu.
Musa, "Ya Rasul, perintah apa yang Allah berikan kepada dirimu dan umatmu? Salat wahai Musa." Berapa waktu? 50 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu enggak bakal sanggup, umatmu enggak akan mampu buat sholat sampai 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad minta keringanan sama Allah, dari 50 turun ke 45. Kata Nabi Musa belum kuat juga, minta lagi keringanan, dari 45 turun ke 40. Kata Nabi Musa belum kuat juga, minta lagi keringanan ya Rasul, dari 45 turun lagi ke 40. Terus kata Nabi Musa belum kuat juga, naik turun naik turun naik turun. Rasulullah dari 50 waktu sampai ke 5 waktu, kayak yang kita kerjain sekarang. Mulai dari waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 1 hari 1 malam 5 waktu, jumlah rokaatnya 17 rokaat. Itu sholat adalah perintah yang Allah turunkan langsung kepada Nabi Muhammad ketika beliau Isra dan Mi'raj. Kita umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, jangan sampai kita ninggalin sholat. Jangan sampai kita enggak pada sholat. Karena kata Nabi, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa orang yang mendirikan sholat, maka orang itu mendirikan agamanya Allah. Waman tarokaha, siapa orang yang ninggalin sholat, faqad hadamaddin, maka orang itu meruntuhkan agamanya Allah. Amal pertama yang dihisab dari seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Tapi kalau rusak sholatnya, rusak juga seluruh amalnya. Diibaratin oleh Rasulullah, sholat itu di badan kita bagaikan kepala. Saya pernah ngelihat orang hidup nggak ada kakinya, masih bisa dia kerja. Saya pernah ngelihat orang nggak ada tangannya, masih bisa dia nyari makan. Kemarin belum lama rame di berita, orang nggak ada tangannya, masih bisa merkosa 7 perempuan. Siapa namanya itu? Agus. Di sini ada yang namanya Agus. Ada. Ya Allah, apes juga Mas Agus ya. Itu Agus nggak punya tangan, bisa merkosa 7 perempuan. Ya Allah, masih hidup si Agus. Bapak Ibu pernah apa enggak ngelihat orang jalan nggak ada kepalanya? Pernah. Kalau Bapak Ibu pernah ngelihat orang jalan nggak ada kepalanya, berarti dia bukan orang, dia bukan manusia. Itu namanya setan, jurik memedi. Makanya kalau Bapak Ibu punya teman, punya tetangga, punya saudara, dia nggak sholat, berarti dia namanya bukan manusia. Itu namanya setan. Begitu aja udah gampang. Kalau punya teman, punya saudara, punya tetangga nggak sholat, berarti dia bukan manusia, dia namanya setan. Karena kata Nabi, orang yang tidak sholat itu bagaikan orang yang punya badan tapi nggak punya kepala. Apa namanya orang yang punya badan kalau nggak punya kepala? Setan namanya, saudara. Makanya kita umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah, setelah Isra Mi'raj kita perbaiki lagi sholat kita, insya Allah. Orang kalau dia sholat, kalau dia ibadah, berarti orang itu ingat kepada Allah. Orang kalau ingat sama Allah, Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan ketentraman di dalam hatinya. Orang kalau hatinya udah tenang, pikiran juga bakalan tenang. Kalau hati sama pikiran udah tenang, hidup bakal jadi
Kalau ada orang yang ngomong begini, kalau kita punya harta, kalau kita punya duit banyak, hidup kita bakal bahagia. Orang yang punya harta banyak, orang yang punya uang berlimpah, orang yang punya kedudukan tinggi, belum tentu hidupnya bahagia, Bapak Ibu. Ada orang yang punya uang banyak, ada orang yang punya harta berlimpah, tapi dia nggak bisa nikmatin apa yang dia punya. Saya pernah diundang sama orang kaya di daerah Bekasi. Satu komplek paling gede rumah dia. 4 kapling dibangun buat rumah dia semua. Ruang tamunya itu lebih besar dari masjid kita ini, Bapak Ibu. Mobilnya saya hitung ada 15 unit. Mulai dari harga yang 3 miliar sampai harga yang 300 juta. Itu mobil yang harganya 300 juta dipakai sama pembantunya buat beli sayur sama ikan ke pasar. Bapak Ibu bayangin kayak apa nih orang duitnya. Saya waktu itu diundang acara akikah sama ini orang. Saya ke rumah dia naik motor waktu ceramah. Saya ditanya sama dia, Pak Ustadz, iya Pak Haji, Pak Ustadz tinggal di mana? Saya tinggal di kampung Lobang Buaya, namanya Pak Haji. Kemarin naik apa, kata dia? Saya kesini naik motor, Pak Haji. Wah, lumayan jauh juga, lumayan Pak Haji. Mobil saya ada 15 Ustadz. Terus kenapa? Besok pagi supir saya nganterin mobil 1 ke rumah Ustadz. Ya Allah, girang hati saya, seneng banget saya. Saya selesai acara ngobrol sama ini orang sampai jam 1 malam. Orang saya mau dikasih mobil besok pagi. Saya ngobrol sampai jam 1. Nyampe rumah itu sekitar jam setengah 2 malam, Bapak Ibu. Di depan rumah saya itu waktu itu ada pohon jambu kelutuk Bangkok lagi berbuah. Karena besok pagi mau dianterin mobil, saya takut mobilnya nggak bisa masuk. Jam setengah 2 pagi tetangga saya ketok, saya suruh nebang itu pohon jambu. Sampai gini hari mobilnya kagak nyampe. Bayangin tuh. Saya kata ya mobil kagak, pohon jambu gua hilang. Manusia bener-bener dah. Makanya kita jangan terlalu bergantung kepada makhluk. Jangan pernah kita berharap berlebihan kepada makhluk. Karena kalau kita bergantung dan berharap berlebih kepada makhluk, kita satu saat bisa kecewa. Kalau kita nyender di tembok, temboknya rubuh, kita bakalan jatuh. Kalau kita bergantung sama orang kayanya bangkrut, kita bakalan miskin. Kalau kita bergantung sama orang yang punya jabatan, dia pensiun, selesai juga tamat riwayat kita. Maka bergantung dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Besar, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kaya, Allah yang nggak pernah mengingkari janji kepada hamba-hambanya. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengingkari janji kepada hamba-hambanya. Saya kalau ditanya Ustadz marah apa enggak, saya mah enggak marah. Cuman kalau ingat itu sampai sekarang masih gedeg aja saya. Orang pohon jambu saya lagi berbuah, sampai ginari saya belum nanam lagi tuh pohon jambunya. Ya Allah, ya Rahman. Nah, Bapak Ibu, waktu selesai acara, ini orang kalau dia mau makan, dia tanya dulu sama dokter pribadinya. Dia mau makan sate kambing sama gulai kambing, yang namanya akikah kan pasti motong kambing dong. Ini orang pengen makan daging kambing sama gulainya, dia tanya dulu dokternya. Dok, boleh nggak saya makan daging kambing? Kata dokternya, jangan
Pak Haji, ingat, Bapak punya riwayat hipertensi. Kalau Bapak makan daging kambing, tekanan darahnya naik, pembuluh darah enggak kuat, bahaya, Bapak bisa kena serangan stroke namanya. Orang kalau udah punya penyakit stroke, nggak bisa ngangkat tangan, nggak bisa ngangkat kaki, nggak bisa ngangkat badan. Sebab itu penyakit berat, stroke. Orang segerobak aja berat, apalagi ini sampai stroke. Dia nggak kuat ngangkat badannya, berat ini penyakit. Nggak dimakan daging kambing sama ini orang, Bapak Ibu. Di sampingnya ada telur. Kata saya kali boleh dia makan telur. Dia tanya lagi, kalau telur boleh saya makan nggak dok? Ingat Pak, Bapak punya kolesterol. Telur itu kolesterolnya tinggi. Kalau Bapak makan telur, kolesterolnya naik, bahaya. Bapak bisa kena penyakit yang namanya jantung. Nggak dimakan lagi telur sama dia. Sekarang Bapak Ibu bayangin dah, sampai tangannya aja, tangannya udah nyampe ke tempat nasi yang masih ngebul, nasi yang masih anget, yang baru matang, dilarang sama dokternya. Pak, ingat, Bapak punya penyakit diabetes. Kalau Bapak makan nasi yang baru matang, gulanya tinggi. Kalau gula Bapak naik, bahaya, nanti keserang penyakit kemana aja. Saya di samping ini orang cuman bengong doang, Bapak Ibu. Saya bilang ini orang kaya, apa makannya sih dia? Akhirnya dia panggil pembantunya, Mbak, tolong ambil makanan Bapak. Ternyata orang yang rumahnya begitu gede, yang duitnya sampai miliaran, yang mobilnya mewah-mewah sampai belasan, makannya cuma sayur timun yang dibeningin sama nasi yang diangetin kemarin sore. Kira-kira hidup begitu enak apa enggak, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, kalau saya suruh milih, mendingan kaya sakit apa mendingan miskin sehat? Ayo jawab. Kaya sehat, kaya sehat. Kagak ditanya jawab. Walaupun kita enggak kaya, yang penting Allah kasih kita berkah. Berkah itu bukan ukurannya duit kita banyak, tapi yang disebut dengan berkah itu ziyadatul khair was sa'adah, bertambahnya kebaikan dan bertambahnya kebahagiaan kita. Meskipun duit kita enggak sampai miliaran, kita masih bisa sodakoh. Meskipun kita enggak punya mobil mewah, tapi kaki kita masih bisa ngelangkah ke masjid. Biar kita nggak bisa punya rumah yang gedung, tapi kita masih nyaman tinggal di situ. Orang kalau datang ke rumah kita silaturahimnya lama. Walaupun kita nggak kaya, Allah kasih kita berkah. Yang namanya berkah itu bertambahnya kebaikan dan bertambahnya kebahagiaan. Makanya kalau kita mau dapat hidup berkah, kalau kita mau dicukupin sama Allah, maka kuncinya satu, jangan pernah jauh dari Allah, banyakin ingat sama Allah, banyakin ibadah kepada Allah, sholat yang 5 waktunya jangan sampai ditinggal, insya Allah. Karena orang yang sholat, orang yang ibadah, berarti orang itu ingat kepada Allah. Kalau orang itu ingat kepada Allah, Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan ketentraman di dalam hatinya. Kalau hatinya tenang, pikiran juga tenang. Kalau hati sama pikiran tenang, hidupnya bakal jadi hidup yang bahagia. Amin ya robbal. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Surahnya surah Ar-Ra'd. Ayatnya ntar Bapak Ibu cari sendiri aja di rumah. Kalau saya kasih tahu surat ama ayatnya, saya khawatir Bapak Ibu ntar nggak pada mau buka Quran. Makanya saya kasih tahu suratnya aja, ayatnya ntar cari sendiri di rumah.
Saya punya tujuan supaya Bapak Ibu penasaran, nyari ayatnya ayat berapa, ayatnya ketemu, nanti pahala baca Qur'annya dapet, insya. Makanya saya nggak kasih tahu ayatnya tuh, biar ntar Bapak Ibu dapat pahala baca Qur'an. Yang kedua, saya nggak kasih tahu ayatnya, soalnya saya juga lupa ayat berapa. Ntar kita cari aja bareng-bareng ya. Kalau kalimatnya saya ingat, kalau ayatnya saya lupa, tapi saya nggak mau bacain ayatnya, karena tadi kata Pak Ketua DKM Ustadz Hamdan, jamaah di Masjid As-Salam itu terkenal Ustadz. Wah, terkenal apa? Saya bilang begitu. Jamaah As-Salam itu terkenal setiap hari hobinya, sukanya, gemarnya ngebolak-balik Quran. Jamaah di sini nih. Iya, dibolak-balik dong bacanya, mah saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat dari muka-mukanya, ini muka-muka calon-calon penghuni surga semua. Kalau nggak percaya, lihat tuh bapak yang di bawah lampu, ya Allah mukanya terang banget. Ini terangnya nggak tahu terang apa. Kalau saya lihat dari muka-mukanya sih, muka-muka penghafal Quran semuanya. Amin ya robbal. Cuman saya pengen tahu berita yang sampai ke kuping saya bener apa enggak. Saya pengen tes Bapak Ibu jamaah As-Salam. Bapak Ibu siap apa enggak terusin yang saya baca? Lah kok pada diem? Bapak Ibu siap apa enggak terusin yang saya baca? Keluarin suaranya Bapak Ibu ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Inna a'tainakal kautsar. Lam yalid wa lam yulad. Malikin nas. Ya Allah, bener ternyata. Luar biasa. Jamaah As-Salam saya tes belum sampai semenit 4 surat hafal semua. Luar biasa, calon-calon penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Kalau dari muka-mukanya Ustadz Hamdan nih, jamaah di As-Salam ini bukan cuman Quran doang. Kayaknya jemaah di sini bahasa Arabnya jago-jago juga nih. Ayo coba terusin. Babun pintu, hajarun batu, hidaun sepatu, wahidun. Ya Allah, luar biasa. Qurannya jago, bahasa Arabnya jago. Saya jadi takut ceramah di sini nih. Luar biasa, Bapak Ibunya calon-calon penghuni sorga semuanya. Amin ya robbal alamin. Ini Allah firman dalam Al-Quran, surahnya surah Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan ketentraman di dalam hatinya. Kalau hati kita tenang, insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang bahagia. Mau hidup bahagia, jangan pernah jauh dari Allah, dekatlah kepada Allah, banyakin ibadah kepada Allah, sholat yang 5 waktunya jangan sampai ditinggal, insya Allah. Maka selesai Isra Mi'raj, sholat kita biar tambah bagus lagi. Selesai Isra Mi'raj, sholat kita biar tambah baik lagi. Bapak-bapak yang biasa sholatnya di rumah, selesai Isra Mi'raj sholatnya jadi berjamaah di masjid. Karena kata Nabi, afdolnya sholat buat orang laki-laki itu kalau dia berjamaah. Afdolnya sholat untuk ibu-ibu cukup untuk di rumah. Makanya selesai Isra Mi'raj, bapak-bapak sholatnya berjamaah di Masjid As-Salam, insya Allah. Tadi saya tanya Dewan Syuro kita, Guru, bagaimana kalau sholat subuh di Masjid As-Salam?
Beliau bilang, alhamdulillah Ustadz, kalau subuh itu dapat 8 baris. Ya Allah, hati saya gembira ngedengernya. Berarti kalau 8 baris penuh dong? Enggak penuh. Kok enggak penuh? Soalnya dari depan dibarisin atu-atu ke belakang. Berarti cuma 8 orang yang hadir. Selesai Isra Mi'raj, biar makin syiar. Selesai Isra Mi'raj, sholat berjamaahnya biar tambah mantep lagi. Amin ya robbal alamin. Selesai Isra Mi'raj, harus bertambah iman, takwa, ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya harus lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, Allah berikan kita istiqomah agar kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya mau ngomong sampai jam 12 niatnya. Cuman karena acara yang begitu padat, suara saya kayaknya lagi nggak memungkinkan. Tenggorokan saya udah agak sakit, jadi kalau saya terusin, saya takut suara saya habis. Sebelum saya tutup ceramah saya mau minum dulu. Boleh apa enggak saya minum? Boleh. Saya udah disiapin air, kalau nggak minum kesian panitia. Kata guru saya kalau mau minum suruh baca doa dulu. Kalau doa minum kagak apal, minimal baca bismillah. Saya baca bismillah dulu biar minumnya jadi berkah, jadi obat. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati syifa bi barakatil habibil mustafa. Kata guru saya kalau emang masih aus minum aja lagi. Saya minum lagi dah. Ya Allah, enak Pak kalau lagi aus dikasih air putih. Itu di tenggorokan kayaknya ada yang jalan adem, sejuk banget rasanya. Emang panitia itu sama semua dari Sabang sampai Merauke. Saya ceramah mulai dari Aceh sampai Sulawesi Selatan tuh kemarin belum lama di daerah namanya Jeneponto. Itu panitia kalau ngasih penceramah pasti air putih Pak. Padahal mah kita yang ceramah sebenarnya kan air jeruk doyan juga sebenarnya. Ini mah minta enggak, saya ngasih tahu dong gitu. Ya ntar lagi dibikinin, gak usah pakai dibikinin, udah pengen kelar ceramahnya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan selesai Isra Mi'raj kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Itu aja yang saya sampaikan. Maafin kurang lebihnya. Karena kata guru saya dipesen banget nih, kalau lagi ngasih pengajian, kalau lagi ngasih ceramah, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kepanjangan nanti orang pada bosen, kependekan juga kesian sama panitia. Yang sedang-sedang aja. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adanya di tengah-tengah. Apapun yang berlebihan tidak akan menimbulkan kebaikan buat kita. Makanya saya kagak mau lama-lama, nggak mau sebentar, yang sedang-sedang aja. Sebab orang ngaji begini Bapak Ibu, pahalanya itu lebih baik daripada kita sholat sunnah dalam satu malam sebanyak 1000 rakaat. Nabi yang bilang orang yang duduk di majlis ilmu, orang yang duduk di majlis zikir, nggak usah dia make megang pulpen, nggak usah make megang buku, nggak usah make nyatet pelajaran, nggak usah lama-lama, 1 jam aja duduknya, pahalanya lebih baik dari sholat sunnah dalam satu malam sebanyak 1000 rakaat. Bapak Ibu yang hadir udah pernah apa belum sholat sunnah semalaman 1000 rakaat? Ngomongnya jangan belum, nggak bakalan begitu. Kalau belum satu saat masih bisa kejadian, ini mah udah nggak bakalan. Muka-muka potongan model kayak begini dia jauh Pak. Jangankan make yang 1000 rakaat, besok terawih aja terawih yang 20 rakaat, nandain dulu imamnya siapa. Malam ini siapa imamnya? Ya dia, ini mah lama, ini mah lama, ini mah lama. Pindah sholatnya. Apalagi yang 1000 rakaat.
taat udah nggak bakalan mungkin. Makanya karena pahalanya gede, ujiannya juga gede. Jangan dipikir Bapak Ibu datang Isra Mi'raj begini nggak banyak ujiannya, banyak. Kalau kita bisa lihat nih, setan yang godain kita kalau lagi acara begini bukan 1-2. Itu setan yang godain kita puluhan, bahkan bisa jadi ratusan. Kalau lagi ngaji begini setan pada nyangkut di mata, nyangkut di kuping, nyangkut di leher, nyangkut di pundak. Kalau lagi ngaji begini paling banyak setan nyangkutnya di pinggang sama di kaki. Saya baru ceramah 40 menit, saya liatin bapak-bapak kakinya udah 30 kali berubah. Awalnya silah, ada yang ditarik ke belakang, ada yang diangkat ke atas, ada yang diblonjorin kakinya, diurut-urut betisnya. Iya, ada ibu-ibu yang di belakang kealingan tembok, nyender-nyender di tembok, kena angin, seriwing-seriwing, pules tidur. Ada yang modelnya begitu. Karena pahalanya besar, ujiannya juga besar. Makanya orang ngaji itu sangat luar biasa. Orang ngaji itu sangat istimewa. Karena pahalanya besar itu orang ngaji. Maka selesai Isra Mi'raj, pengajian kita juga biar makin syiar lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang udah ngundang saya kemari. Mohon maaf saya nggak bisa nemenin acara sampai selesai karena saya habis ini mau ke daerah Keranggan Jati Sampurna. Saya nggak ceramah, cuman karena tempat itu saya ngajar, jadi walaupun malam saya harus sampai ke tempat itu. Kata jamaah saya, kalau nggak ada guru kita, katanya acara kurang anget begitu katanya. Makanya biar malam, biar udah selesai, saya harus ke sono juga. Jadi saya nggak nemenin acara sampai selesai. Saya nggak pakai makan lagi dah, saya mau langsung aja, maafin nih panitia. Saya nggak pakai makan lagi, saya mau langsung aja, maafin. Saya nggak pakai makan lagi, saya mau langsung aja, maafin. Saya nggak pakai makan lagi, mau langsung aja, maafin ya. Ya, ayam itik aja dimakan tikus, tikusnya nyangkut di atas loteng. Kalau ada plastik tolong bungkus, kalau udah siap tinggal saya tenteng. Berkat maksudnya itu juga kalau ada, ya kalau nggak ada ya usahain ke caranya bagaimana biar ada. Iya, ubur-ubur ikan lele, berkatnya jangan sampai kabur le. Hati-hati ya, jangan sampai kabur berkatnya. Iya, kalau yang lain mah hukumnya sunnah, tapi kalau berkat mah di dunia penceramahan itu hukumnya wajib. Ya, makanya saya jangan sampai lupa berkatnya begitu. Jadi saya ingetin panitia. Ya, maafin Bapak Ibu kurang lebihnya. Yang terakhir sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki. Apa yang kita hajat dikabul sama Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Kita yang sehat Allah pelihara kesehatan kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kita keberkahan di bulan Sya'ban. Allah sampein umur kita kepada bulan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, bijahin Nabi wa bihaqqi alih. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.